Hai pemirsa, sobat RRI Palembang dimanapun Anda berada. Di hari ini kita akan mengikuti podcast RRI Palembang. Dan tentunya setiap podcast yang kita tayangkan penuh dengan makna dan wawasan serta informasi. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai komunitas, ya, transportasi, dan juga kebersamaan. Kita akan berbicara bersama Kosti Sumatera Selatan. Di hari ini bersama saya ada dua narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita sapa kedua narasumber kita. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ini ada Pak Anto. Nama lengkapnya Bapak Haji Ansori Thoyib SEMM. Beliau selaku Ketua Kosti Sumatera Selatan. Di sebelahnya ada Bapak Aang Kurniawan selaku Sekretaris Kosti Sumatera Selatan. Betul. Ya, kita akan berbicara mengenai sepeda, Pak ya. Siap. Tapi sepeda yang unik-unik, sepeda yang lama, jadul, ya. Kalau bisa dikatakan ontel, sepeda tua. Ya. Nah, tapi kita kenal dulu, Kosti Sumatera Selatan itu apa, Pak? Ya, jadi Bang John dan sahabat RRI Podcast Palembang dimanapun Anda berada, Anda pada hari ini berjumpa dengan kami komunitas sepeda tua Indonesia untuk di wilayah Sumatera Selatan. Jadi komunitas sepeda tua Indonesia Sumatera Selatan ini dibentuk di tahun 2010. Kalau di Indonesia sendiri itu keberadaannya mulai tahun 2008 yang menghimpun para pencinta sepeda tua. Nah, sebelum keberadaan Kosti sebetulnya komunitas-komunitas sepeda itu sudah ada, Pak. Sudah ada di Indonesia, itu ada di Jakarta sudah ada, di Jogja sudah ada, di daerah lain sudah ada. Nah, kemudian komunitas yang banyak ini disatukan dalam satu wadah namanya Komunitas Sepeda Tua Indonesia. Nah, di Palembang sendiri tahun 2010 mulai Sudah ada Kostinya. Tapi di Palembang sendiri sudah ada klub-klub kecil, Pak ya? Ada antar wilayah yang boleh tahu apa saja, Pak, sebelumnya? Jadi di Sumatera Selatan ini kebetulan kami sama Pak Ang ini adalah periode kepengurusan yang terakhir 2004 nanti sampai 4 tahun ke depan 2008 adalah kepengurusan baru untuk Kosti Sumatera Selatan. Ya. Nah, di Sumatera Selatan sendiri di Palembang itu sampai saat ini ada 4 komunitas. Di Batu Raja ada komunitas, nanti di Oku Timur ada komunitas, nanti Oku Selatan ada komunitas, di Sekayu pun ada komunitas. Nah, yang terbanyak komunitas sepeda tua di Sumatera Selatan itu adanya di Oku Timur. Kenapa itu, Pak? Khususnya di Blitar. Kenapa juga bisa terbanyak? Ya, memang komunitas sepeda tua ini ya dalam tanda petik dia akan tumbuh subur kalau masyarakat Jawanya banyak. Oh, yang hobi sepeda. Ya, dari leluhurnya memang seperti itu dan secara budaya memang sepeda tua ini kan jadi alat transportasi, Pak, untuk ke sawah segala macam. Nah, itu latar belakang. Jadi diawali mungkin sebagai transportasi dan akhirnya berkumpul menjadi komunitas. Nah, ini kita bicara Aang juga nih. Tentunya apa sih, Pak, motivasi utama dalam perkumpulan nih, Pak? Apa yang membuat awal-awal mereka kumpul terus membuat organisasi? Bapak Aang dari awal ya? Kalau saya kalau motivasi saya sebetulnya saya juga dari awal dari sepeda, pencinta sepeda MTB gitu. Cuman lama-kelamaan ngelihat sepeda ontel ini kan unik. Begitu langsung merasakan. Nah, itu yang mendorong kita untuk supaya kok jadi kepengen gitu loh, Pak. Ternyata lebih enak, nyantai. Mungkin ini, Pak, yang sambil bersepeda terbayang pada masa lampau, Pak. Boleh mungkin juga dari kakek bapak ya. Jelas itu, Pak. Itu. Jadi karena satu itu, yang kedua kita tuh ada sepeda-sepeda yang memang ada
Oh, ada warisan ya tadi. Termasuk saya sendiri ada. Ada berapa Pak milik? Satu Yang warisan. yang warisan dulu. Iya. Cuman itu sempet hilang lah kayak Oh gitu. gitu. Nah, akhirnya karena sepeda ini unik, jadi kita ngobrol-ngobrol, ya udah bikin bersama teman-teman sepupu-sepupu yang punya sepeda. Jadi sepeda itu kemudian menjadi ikon kami. Itu awalnya komunitas. Nah, kemudian dari situ baru lahir kebersamaan Kosti ini setelah ada. Ya, yang menarik di awal perjalanan Kosti sendiri Pak, mungkin ada liku-liku atau cita-cita lucu menarik lah Pak, atau pernah diundang kemana-mana gitu. Ya kalau keberadaan Kostinya ini memang kan memformalkan saja sebetulnya dari para penghobi sepeda-sepeda tua. Ya. Dari komunitas-komunitas. Kayak di Palembang kan ada yang namanya Palembang Ontel Community, ada yang namanya COP 17 Pelaju, Ya. ada yang dari Koang Angkatan 66, ada juga dari sini ada Ontel Olga. Nah mereka ini kita payungin saja untuk mensinergikan saja, menyamakan para penghobi itu. Sebetulnya tujuannya sama, Bang John. Ya. Di dalam komunitas itu kan kita itu mencari kesamaan. Betul. Kesamaan hobi, kesamaan untuk berbagi cerita, kesamaan suka duka itu biasanya ngumpulnya di situ. Sebetulnya itu saja. Jadi, nah kalau bicara suka duka, memang lebih banyak sukanya seperti itu. Memang tidak banyak mungkin komunitas yang bisa mengekspresikan jati dirinya. Nah kalau di Kosti ini itu yang dicari itu. Contohnya Pak, jatuh diri gimana Pak? Misalnya gini. Ya. Suatu saat saya pengen menjadi Bung Karno. Ya. Nah, saya bisa pakaian Bung Karno. Cosplay ya Pak. Cosplay Ya. dengan pakaian Bung Karno. Tampil. Besok saya pengen pakaian koboi. Saya akan tampil dengan pakaian Bisa. koboi. Iya. Gitu kan. Itu bebas mengekspresikan jiwa kita. Iya. Kadang-kadang kita pengen menjadi laskar, tentara itu Ya. seperti itu. Nah, itu kesamaan hobi itu atau bebas mengekspresikan diri itulah yang menjadikan kita sama nih hobinya. Ayo kalau gitu kita sama-sama Iya. untuk berkumpul. Dan di sini hadir teman-teman juga. Ternyata tadi benar ada kebersamaan. Ada satu acara diundang sama RRI. Ternyata yang hadir banyak juga Pak. Ya, di belakang ini ada teman-teman di sana ya. Dan luar biasa sekali. Ini memang terjalin dari awal Pak. Ya dari apa istilahnya? Secara kulturnya memang karena kita punya kesamaan hobi, punya kesamaan pandangan dalam hal melakukan apa ya istilahnya silaturahmi itu yang menjadikan kita erat kaitannya. Nah, komunitas sepeda tua ini kan tidak di Sumsel saja, tidak di Palembang saja, di Indonesia ini di mana-mana ada seperti itu. Dan ikatan batin itu terjalin Pak dengan filosofi kita kan satu sepeda sejuta saudara. Satu sepeda sejuta saudara. Jadi dimanapun kita berada, selama kita sama-sama penghobi sepeda tua, nanti kita akan ketemu dengan komunitas yang menampung kita. Jadi misalnya gini, ada teman-teman dari Jawa ingin ke Aceh bersepeda. Nanti kawan yang di sana menginformasikan, Bang Anto, itu nanti ada anggota kami tuh mau ngeliwat Palembang. Nah, seolah-olah secara ikatan batin, kami wajib tuh Pak harus menampung dia. Ya. Jadi kami jemput nanti di perbatasan Palembang. Kita tidur sini dulu, nginep dulu, kita kasih makan. Nanti dia hari apa mau lepas kita lepas lagi seperti itu. Nah itu sudah kita lakukan berkali-kali. Ini sudah dari awal, jadi sudah tertanam bahwa adanya kebersamaan. Nah, pasti ada tantangan awal nih, Mas Ang atau Bang Ang, untuk membuat ini menjadi luar biasa sampai sekarang. Tantangan awal itu Pak yang pasti kan menyatukan, karena kan tidak semua suka dengan sepeda ontel. Ya. Kalau anak-anak terutama generasi muda ya, generasi muda ini kan sepedanya kan sudah sepeda modern. Iya betul. Tapi ya itulah tantangannya, kita mengajak bagaimana supaya bisa mereka merasakan sepeda itu kan ya. Jelas kalau anak-anak mungkin yang di SD atau SMP kan mungkin belum bisa kayaknya. Tapi yang memasarkan sepeda tua ini, nah, itu mulai batin sih sebetulnya, Pak, betul. Karena hobi kan. Makanya di kita itu ada istilah besi tua penyatu jiwa. Nah, besi tua penyatu jiwa. Itu salah satu slogan kita, tuh, Pak. Keren. Jadi, nah kalau sudah menjiwai seperti itu, berarti ini kita ada upaya nih mau mengumpulkan
ini gimana bikin ini yang tantangan terberat. Mencari barang ini kan sudah agak langka. Jadi originalitas ya. Originalitas. Jadi begitu pengalaman saya, begitu kita yuk udah kita bikin ini deh. Ngontel barang kayak gitu. Ya. Mulai itu. Pernah sampai jam 2 jam 3 malam kami merakit sepeda ini, berburu. Berburu mulai dari batangannya, ininya. Ya. Kalau di Palembang kan agak susah. Susah ya. Nah, itu tantangan. Ya. Jadi merawat itu, ada Pak. tantangannya kita melengkapi apa yang menjadi hobi kita. Ya. Nah, itu. Tapi kalau dari segi organisasi tidak terlalu banyak tantangan ya. Biasa keluar masuk atau mungkin Biasa itu. keributan-keributan kecil Pak ya. Pasti Dan ada. bisa didamaikan gitu. Iya. Dinamika organisasi Betul ya. Tapi uniknya Pak, ini kan sepedanya bukan hanya ontel yang standar ya, tapi ada juga ontel-ontel yang sudah dimodifikasi. Ya, betul, ada ontel lama juga yang paling lama sekali. Ini lihat di sini ada yang sepeda gandeng, ada sepeda apa ya, poklek apa sih? Ya. Benar Pak kalau itu yang mau sepeda lepas-lepas goyang-goyang ya. Ada yang bisa genjot-genjot itu apa sepeda Pak? Ya. Ya sama itu sepeda. Dan ini memang hasil produksi dari teman-teman Kosti Pak. Ya memang di berbagai macam komunitas itu kan berusaha memberikan sesuatu yang beda untuk masyarakat yang melihat. Ya. Itu makanya di tema kita ini kan merawat budaya dan berbagi kebahagiaan. Ya. Nah, setiap kami tampil dimanapun ontel itu akan tampil, berusaha bagaimana orang yang melihat itu menjadi senang, berbahagia. Apalagi pada saat rame, konvoy, karena apa? Konvoy, kita Karnaval, karnaval. iya. Jadi kan, dia kan melihat kita pakai sepeda dan musik, orang senyum, ketawa. Kalau kita dengan pakaian cosplay, orang-orang kan terlihat merdeka, merdeka. Sambil foto juga. Itu kan mau tidak mau kita membangkitkan jiwa patriotisme, semangat kebangsaan seperti itu kan. Nah kalau sepeda oglek ini kan orang lucu saja lihatnya. Jadi memang kita berusaha bagaimana caranya orang-orang yang bertemu dengan kita tertarik untuk ontel dan berbahagia. Itu Pak. Yang paling mahal kan itu sebetulnya. Betul. Tapi ada butuh skill khusus ya kayak sepeda. Apa namanya yang roda besar Pak? Ini penny party. Penny. Ini tahun berapa kalau penny party ini memang dari 1700-an. Yang roda besar ya? 1700-an yang orisinilnya ya. Jadi dari salah satu cikal bakal bicycle itu ya salah satunya penny party dari Inggris ya seperti itu. Nanti lama-lama dia. Tapi yang paling populer sepeda tua itu yang paling populer itu penny party yang masih dipertahankan sampai sekarang. Dan di Palembang ada berapa? Kalau di Palembang cuma 2 ini yang terdata di kita. Tapi kalau yang secara personal, saya lihat ada di restoran mana ada satu ya. kan. Itu tapi kan memang original. Ya, di Oku Timur ada satu seperti itu. Ya. Oke, untuk menjadi anggota di Kosti Sumsel sendiri, apakah harus syarat khusus punya sepeda, Pak? Kalau syarat khusus enggak sih Pak. Sebetulnya yang penting karena kita temanya kan merajut silaturahmi. Siapapun yang mau berminat mau gabung nggak masalah Pak. Artinya nggak harus punya sepeda ontel, tapi lama kelamaan dia akan mengikuti. Pasti akan tertarik itu. Di mana nih beli ontelnya? Dia pasti akan jadi itu. Itu awal seperti itu. Jadi tidak ada persyaratan khusus dia. Tua, muda, ibu-ibu juga. Nah, selain dari silaturahmi kita juga memudayakan supaya sehat Pak. Oke. Itu juga. Ngomong masalah silaturahmi pasti ada agenda rutin Pak. Apa saja agendanya? Agenda rutin kita sudah pasti Pak, setiap hari Minggu kita ngumpul di Bundaran Air Mancur depan Masjid Agung itu. Gitu. Nah itu pagi-pagi. Semua dari komunitas yang ada di Palembang ataupun dari luar yang kebetulan ada di ini ikut gabung di situ Pak. Dari situ baru kita keliling mau kemana kayak gitu. Jadi start awal di depan Air Mancur, di Bundaran Air Mancur, dan keliling kemana-mana. Tapi ada juga dilihat di Kampung Iwa, Pak. Atau memang agenda pindah-pindah gitu? Pindah-pindah sih Pak. Salah satunya ya itu tadi Pak, karena kita tujuan membudayakan keunikan kita, menunjukkan ya tempat yang ramai ya kita kunjungi, kita lewatin paling tidak. Kalau agenda tahunannya mungkin bulanannya? Kalau kita punya program per 2 bulanan Pak, silaturahmi sekaligus sarapan pagi. Nah itu digilir. Ini alhamdulillah kita Pak Anto ya sudah berjalan kan. Dan ini sudah beberapa kali kita ini itu jadi agenda rutin kita. Begitu sudah selesai kumpul di BAM langsung menuju di mana misalkan di komunitas di POC baru-baru ini. Kita ke sana semua Pak. Jadi sarapan pagi, ramatama, silaturahmi. 2 bulan lagi ke COP 17. 2 bulan lagi kemana gitu. Betul. Keren, jadi
Itu juga salah satu agenda kita yang kita coba lestarikan ke daerah juga kita seperti itu. Dan itu nanti disilang Pak, kita berusaha. Jadi misalkan dari sini Seberang Ulu, nanti kita agak goes jauh sedikit. Jauh dikit ya. Misalkan ke M12, jadi seperti itu. Tapi rata-rata kuat-kuat semua Pak ya? Atau memang dibantu kalau di tap kalau motor dia mana didorong dari belakang gitu? Ada juga. Ada gitu. juga ya. Iya. Apa ada yang apa namanya kan mobil di belakang itu ada yang jagain kalau yang ada. sehat nggak ada. Nggak, kalau kita nggak ada. Ya, Jadi ya kita inilah Pak yang saling bantu. Ada yang tahan ngawal dari belakang. Ya, kita juga lihat rute-rutenya juga Pak. Itu luar biasa sekali. Seperti apa daerah naik turun ya mungkin kita perbukitan kita jaga ya mungkin dilihat dia kan. Oke, mengenai agenda rutin sekarang mungkin sudah Bapak atau mungkin teman-teman ini sudah pernah ikut event-event apa aja Pak? Se-Indonesia lah gitu. Ya memang kalau untuk ontel kita yang komunitas yang ada di Palembang ataupun yang ada di Sumatera Selatan, Kosti, secara nasional memang kita punya beberapa event. Nah, event terbesar itu sebetulnya kalau skala nasional yang milik pemerintah itu namanya Fornas Pak. Fornas itu Festival Olahraga Rekreasi Nasional. Nah kemarin tahun 2000 berapa ya? Di Palembang ya. Berapa tahun 2020, 3 tahun sekali, 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Di Palembang kita jadi tuan rumah. Kemudian di Bandung kita ikut. Nah besok itu bulan Juli akan diadakan Fornas ke-8 di Nusa Tenggara Barat. Itu insya Allah. Tapi itu bersepeda dari sini Pak? Oh enggak. Ya. Sepedanya disiapkan sana. Karena itu jenisnya perlombaan kalau festival itu Pak. Jadi ada lomba sepeda cepat pria, sepeda cepat wanita, sepeda lambat, ada juga lomba penny farthing. Dan alhamdulillah kita Kosti ini salah satu kontingen resmi Kormi. Dan kita sudah pernah dapat 2 medali emas, pernah dapat 2 perak. Kita penyumbang emas juga seperti itu. Nah, itu kalau event yang diselenggarakan secara nasional oleh pemerintah. Tetapi secara komunitas sendiri kita punya event-event besar, Pak. Misalnya contoh di Jogja itu ada namanya Jogja Republik Ontel, JRO. Itu kumpul seluruh ontel. Seluruh ontel se-Indonesia itu kumpul di Jogja, namanya JRO. Sekarang udah JRO 3. Ada juga misalnya di Bandung. Di Bandung itu namanya BLO, Bandung Lautan Ontel. Itu nanti kita berangkat. Nah, untuk Palembang kita pernah berangkat ke Semarang di Jepara, kita pernah ke Bali, kita pernah ke Jogja, dan ada teman kita pernah sampai ke Malaysia, Pak. Main sepeda ontel sampai ke Malaysia. Itu memang tujuan atau nyasar, Pak? Jadi di tingkat Asia itu ada komunitas sendiri sampai internasional. Nah, internasional itu namanya IFKA. Dan walaupun di luar negeri juga mereka kebersamaannya kuat juga. Kuat sekali kalau kita seperti itu. Nah, itu event-eventnya seperti itu, Pak. Apalagi kalau misalnya saling kunjung mengunjungi antar komunitas. Jadi kawan komunitas di Lampung datang berkunjung ke sini. Nanti kami akan berbalas kunjungan komunitas ke Lampung atau ke daerah lain, itu seperti itu. Jadi memang lumayan banyak. Itu tadi kegiatan yang bisa dikatakan untuk kebersamaan. Atau mungkin untuk luarnya Pak mungkin jelasin ada kegiatan sosial Pak yang setiap tahunnya. Kegiatan sosial pasti ada kita Pak. Beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan, salah satunya adalah bantu pesantren yang kebakaran. Jadi teman-teman kita urunan, mampu teman-teman kita koordinir menyumbangkan apa gitu kan. Kemudian yang pasti kebakaran yang di Tujulu ya Pak ya, nah itu juga salah satunya. Kemudian juga bersih-bersih masjid pernah kita lakukan itu. Kemudian per komunitas juga ada Pak. Jadi tidak harus di Kosti, tapi waktu ada gempa di Donggala itu Bali itu kami juga lakukan di Jakabaring. Ikut juga ya. Donasi. Ngecrek juga. Nah, itu salah satunya. Itu Pak. Oke. Kita masih ngobrol-ngobrol ya, dan nanti kita akan lanjutkan kembali Pak. Tentunya dalam tema kita merawat budaya dan berbagi bahagia dengan sepeda tua. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, masih di podcast RRI Palembang, tentunya dengan tema kita merawat budaya dan berbagi bahagia dengan sepeda tua bersama Kosti Sumatera Selatan. Dan dua narasumber kita ada Bapak Haji Ansori Toyib STMM selaku Ketua Kosti Sumsel, dan juga ada Aang Kurniawan selaku Sekretaris Kosti Sumsel. Kita lanjut kembali, Pak. Podcast kita luar biasa menarik nih, karena tadi di awal dijelaskan bagaimana Kosti mengangkat sepeda tua dan bagaimana membuat kebersamaan itu terjadi. Dan mungkin selanjutnya makna sepeda tua, Pak, bagi anggota komunitas atau bagi Pak Anto dan juga Pak Ang. Baik. Jadi sesuai dengan tema kita, sahabat podcast RRI dimanapun berada, kenapa kita memakai tagline atau judul merawat budaya. Nah, sebenarnya budaya mana yang mau kita rawat? Nah, di dalam sepeda tua ini terdapat makna yang dalam bahwa satu sepeda itu sejuta saudara. Artinya kita guyup. Nah, budaya Indonesia itu guyup, Pak. Kumpul nggak ngumpul itu kan. Apa mangan orang mangan asal ngumpul. Nah, itu budaya kita. Nah, itu perlu kita rawat. Bahwa semakin kita sering ngumpul, semakin sering kita bersilaturahmi, maka pertentangan di antara kita kan akan mengikis. Nah, nilai-nilai budaya itu yang perlu kita pertahankan, budaya Indonesia. Kita tidak istilahnya lo gue kan nggak seperti itu. Budaya Indonesia tidak begitu. Nah, ini kita perlu rawat. Yang kedua, budaya yang perlu dirawat itu adalah gotong royong. Teman-teman ini kalau kita katakan, kita punya kegiatan ini, ngumpul, Pak. Dan mereka mau basah kering, berbagi. Nah, itu budaya yang perlu kita rawat. Jadi merawat budaya kebersamaan, gotong royong, istilahnya tepo seliro itu, mau bantu, itu budaya yang baru kita pertahankan. Nah, mengenai budaya memakai sepedanya sendiri, itu kan sebenarnya urusan lain sebetulnya. Bahwa kita ingin menyampaikan pesan kepada generasi muda, dulu ini sepeda yang dipakai para pejuang-pejuang kita. Nah, ini ingin kita sampaikan. Maka kalau Bapak lihat di sepeda kita tuh kayaknya wajib ada merah putihnya. Betul. Bendera merah putih itu wajib. Nanti kalau teman kita pakai itu ada wajib ada garudanya. Nah, ini ingin juga ada ya. Itu di sepeda kita rata-rata harus seperti itu. Ada abalnya. Jadi budaya kebangsaan, jiwa-jiwa nasionalisme itu akan selalu kita tuangkan. Nah, itu Pak, yang misi terbaik. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman bahwa tujuan utama kita ngontel itu adalah untuk mencerdaskan kecerdasan sosial. Itu yang pertama, menjalin silaturahmi. Maka tadi kalau pertanyaan yang tadi ditanyakan kegiatan sosial, kita sepertinya ada acara ngontel spiritual. Spiritual itu keagamaan. Ya, jadi kita ngontel ke pesantren, ke TKTPA, ke masjid-masjid untuk memberikan bantuan seperti itu. Nanti kalau hari misalnya kesaktian Pancasila, kita nanti ngontel Pancasila Sakti. Kostumnya juga. Nanti kalau ada korban kebakaran, kita pun akan melakukan ngontel sambil memberikan bantuan. Sosial. Nah, itu yang paling mulia tujuan daripada kita membentuk suatu komunitas. Menurut saya begitu, Bang Jon. Untuk Pak Aang sendiri, Pak Aang, silakan mungkin memaknai sepeda ontel dan juga kebersamaan. Kalau saya sih sebetulnya sederhana, Pak. Apa yang disampaikan Pak Anto tadi itu semua sudah kita coba maknain. Nah, yang paling penting adalah bagaimana melestarikan ini ke generasi kalau saya. Karena kita lihat jadi kalau ontel kan rata-rata sudah usia di atas 40, bahkan dari regenerasi. Nah, ini salah satu tantangan yang kita lakukan. Jadi menarik anak-anak muda, ya dimulai dari diri kita sendiri lah. Ke anak saya sendiri contoh nih. Ini sepeda warisan leluhur. Ceritanya kan kita ceritakan di pejuang bagaimana menggunakan sepeda ini, dilihatkan di videonya di YouTube segala macam itu kan. Akhirnya mereka tertarik. Nah, itu dulu upaya itu, Pak. Jadi memaknai sepeda itu dimulai dari itu. Baru ketika mereka sudah tertarik mencoba ikut, nah itu sudah poin
untuk apa kemenangan bagi kita untuk Mereka melaksanakan bisa bergabung lah. bergabung baru ngikutin acara kegiatan gitu dan itu senang Pak. Jadi di Komunitas Sumsel ini atau juga di komunitas sepeda lainnya yang ada hubungan dengan jaringan Kosti itu memang tidak melihat tua muda sama Pak. Enggak Sama. Iya. Cuman tata krama masih tetap dijaga. Oh iya. Pasti. Ya itu memang budaya yang memang harus kita pertahankan. Nah, makanya ujungnya kita berbagi bahagia itu. Kalau saya selaku ketua pengurus dari awal, saya tekankan bahwa tujuan kita ngontel bersama ini adalah untuk mencari kebahagiaan. Untuk senang-senang, untuk happy-happy. Jadi jangan sampai ada silang sengketa di hati sedikit pun. Nggak ada itu silang, karena kita mau cari bahagia. Kalau kita kumpul-kumpul mau berselisih pendapat, ngapain kita kumpul-kumpul kan seperti itu. Nah itu selalu saya tekankan Pak. Nah yang perlu dituralkan kepada generasi muda itu adalah seperti itu Pak. Bagaimana caranya generasi muda itu selalu mempunyai hati yang bahagia gitu loh Pak. Oke. Seperti itu yang paling penting itu Pak. Memanainya adalah kita punya sepeda, jiwa kebersamaan tadi dengan kumpul. Ya, gitu. Bukan dilihat dari sepeda merek Ya, apa. tidak. Nah ngomong masalah merek nih Pak. Ya punya Bapak koleksinya berapa? Ini kan selaku ketua pasti banyak. Ya. Saya alhamdulillah sampai ini pernah punya 11. Akhirnya satu kita buat jadi sepeda seperti ini kan deh. Satu kita buat jadi sepeda oglek seperti itu kan. Jadi alhamdulillah yang masih orisinal rasanya tinggal 5 kalau punya saya. Iya. Sisa termasuk ini kan. Ini Humber Inggris. Yang mana Pak yang harus Ini masih Humber. Ya. Tapi udah kita chat kan, udah kita chat ulang. Nah, paling ujung ini Humber buatan Inggris. Ada juga Fongers. Ada juga kawan-kawan yang punya Gazelle seperti yang paling buatan tua Belanda. merek apa itu? Nah, kalau yang punya saya tahun 37, ada BSA Inggris. Ada teman lagi mungkin ada yang lebih senior, ada yang juga yang lama-lama. Tapi di harga kalau paling tua paling mahal Pak. Sebetulnya harga sepeda tua itu tergantung orisinalitasnya. Apalagi dia nanti nyantol ini sepeda milik siapa dulu. Nah, misalnya dulu ini mantan kepala pos Indonesia yang pertama. Itu mahal sekali kan seperti itu. Pak Akagani. Jadi ada ceritanya. Nah, satu literasi kami sepeda yang legendaris untuk di kota Palembang ini adalah sepedanya Bapak Akagani yang ada di Museum Akagani. Nah, itu kan pernah dipakai oleh Pak Akagani dalam masa-masa perjuangan dulu. Nah, alhamdulillah kami ikut membantu merestorasi kemarin. Jadi sepeda itu udah nggak bisa dipakai, akhirnya kami ambil, kami restorasi, kami perbaiki, harus kami serahkan lagi ke Pak Akagani. Dan sekarang di display di museum. Ya, di Museum Akagani. Kalau Abang Aang tadi? Kalau saya sepeda belum punya Pak sepeda yang original atau belum, tapi ada berapa? 1, 2? Ada 4. 4. Ya. Dan itu bukan dari yang tadi dari orang tua bukan. Sendiri. Jadi merakit sendiri, mencari sendiri. Saya nggak lihat merek apa, pokoknya yang penting. Yang dari 4 tadi pernah makna sendiri dari Pak, punya sejarah atau nilai. Ya, yang saya bangun sendiri itu Pak yang paling bermakna. Karena susah. Ada salah satu. Yang pertama. Ya, yang pertama. Jadi kalau yang sisanya itu kan buat jadangin kalau adik-adik remaja mau ini ya kita siapin kayak gitu kan. Nah, di komunitas juga sendiri ada. Kawan-kawan tuh ada lebih dari 1, 2 kayak gitu ada. Pak, kalau di Kosti Sumsel ini kan beragam sepedanya ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi ya. Dan tentunya di podcastnya RI Palembang kita akan berbicara banyak mengenai sepeda tua. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Kembali di podcast RI Palembang dan tentunya membahas merawat budaya dan berbagi bahagia dengan sepeda tua. Ada Pak Anto dan juga Pak Aang ya. Kalau di Kosti ini biasa dipanggil Bang. Bang Anto, Bang Aang. Ya. Di segmen terakhir ini mungkin kita banyak ngomong mengenai harapan-harapan, Pak. Jadi untuk generasi muda, jadi Bang Aang juga bicara bahwa berbahagia kalau ada anak muda banyak masuk dan mencintai sepeda tua ini. Mungkin dari Pak Anto ini. Ya memang tujuan mulia kita di dalam berorganisasi itu kan sebetulnya bagaimana kita bermanfaat dengan yang lain, memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Nah, manfaat yang bisa kita tularkan kepada teman-teman itu adalah rasa bahagia. Jadi kami kawan-kawan ontelis dan ontelista sebutannya ini, ketika kami berkumpul, kami itu berbahagia. Jadi kalau teman-teman lihat kami kumpul di air mancur, kami nyanyi-nyanyi, kami joget-joget, nanti kami pindah di kambang iwa, kami nyanyi dan berjoget, kami riang. Nah, kami ingin kebahagiaan kami itu mungkin juga duit tak gatek di dompet, nggak ada uang di dompet, tapi kami berbahagia. Nah, kami ingin menularkan rasa bahagia itu ke orang-orang lain seperti itu. Sehat dapat sepeda, bahagia dapat kebersamaan keluarga. Betul. Nah, anak-anak muda juga sepanjang pengalaman saya dalam memberikan motivasi kepada teman-teman itu, membagikan atau menimbulkan rasa bahagia di hati itu yang paling mahal sekarang. Anak-anak itu kan sekarang mencari bahagianya melalui gadget dia. Betul. Melalui gadget atau melalui TV. Hanya individu. Betul. Tidak ada dia tidak mencari rasa bahagia ketika dia ketemu sama teman-temannya. Nah, ini ingin kita tularkan bahwa kalau kita ingin berbahagia, sering-sering kita kumpul, sering-sering silaturahmi. Nah, itu silaturahmi itu kan memperpanjang rezeki, memperpanjang usia dan segala macam. Nah, ini yang saya tanamkan kepada teman-teman sih, Pak. Bang John. Bang Aang, silakan untuk mungkin tambahan untuk mengajak teman-teman yang anak muda tadi bergabung Kosti juga. Iya. Jadi ini kita sudah punya wadah, sudah punya agenda, kemudian acara-acara juga yang mencoba untuk menarik perhatian khususnya bagi remaja, anak-anak remaja, baik itu ontelis, ontelista, remaja, tidak usah pikirkan sepeda ontelnya apa ini enggak. Jadi ini kan ada istilah stigma, kalau udah punya ontel udah enak gitu. Ya. Nah, seperti itu. Di awal-awal lah ya. Ya, biasa kayak gitu dulu. Tapi kita coba, udahlah, yang penting ikut dulu. Kalau sudah masuk ya di situ ada joget-joget, ada ngopi bareng, berkelakar gitu. Itu kalau sudah masuk situ biasanya memaknain dia, Pak. Dan juga bisa memperkuat relasi, Pak. Iya. Kemudian ini kan kalau ketemu sama orang lain atau orang tua, bisa relasi lebih kuat. Harapan kita juga berikutnya selain dari anak muda, kita harapannya ini berkolaborasi dengan pemerintah. Karena pemerintah tidak bisa langsung menyapa kepada masyarakat untuk memasarkan sepeda. Jujur waktu Covid kemarin itu, Pak, sepeda itu kan luar biasa. Banyak sekali itu. Tapi yang bisa sustain bertahan sampai itu bukannya kita ini, Pak, tapi ontel ini masih salah satu yang masih eksis sampai sekarang. Nah, itu. Untuk info dan kontak sendiri, Pak, mungkin ada dari media sosial, bisa kita mana Pak? Ada Pak? Kalau kita ada sendiri, Pak, di media sosial, di WA group ada nomor kita, nomor Pak Ketua, kemudian juga ada IG kita, Pak, ya. IG Kosti Sumsel ada. Facebook juga ya? Facebook rasanya ngikut saya. Jadi ngikut ke Pak Ketua, kalau yang IG-nya ya Kosti ada kita. Kalau Pak Anto punya IG media sosial? Ya, secara pribadi memang kalau saya cukup lengkap itu, Bang John. Jadi misalnya dengan usia saya yang 60 tahun ini, supaya kita lebih banyak menjangkau segala lapisan, jadi saya ngikutin aja dengan medsos itu, nggak gaptek. Di TikTok saya punya Bang Ansori, YouTube ada, di IG juga saya punya Bang Ansori. Yang menonton kan bisa tahu ada IG dari ada. Channel YouTube juga nanti kita punya sendiri. Nanti kita kolaborasi channel saya Legacy House channel, nanti akan kita sama dengan berkolaborasi dengan podcast RRI lain yang datang bisa juga. Sekedar spill dikit informasi mungkin kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun-tahun ini, ada agendanya, Pak? Agenda terdekat insya Allah kalau semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
kita akan memperkuat tim kontingen Sumatera Selatan, tim Kormi Sumatera Selatan sebagai atlet dari pegiat sepeda tua untuk berangkat ke Fornas 8 di Mandalika. Berapa orang rencananya, Pak? Nah, kita akan mengusulkan ya sebanyak-banyaknya, tapi nanti tergantung budget anggaran dari Kormi atau di Kadispora kan, akan berapa dikasih jatahnya. Tapi biasanya kan 5 atau 7 orang yang akan dikasih jatah. Kalau ada official mungkin saya bisa ikut. Bisa. Guyon kalau Iya. Jawa penesan. Dan tentunya sudah kita ngobrol-ngobrol banyak nih. Terima kasih sudah Ya, sama-sama, Bang Jo. bicara Ya. mengenai sepeda tua atau lebih dikenal dengan ontel ya. Dan pemirsa sahabat RRI di mana-mana berada, kita bertiga sudah ngobrol-ngobrol banyak tentunya di podcastnya RRI Palembang. Ya. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini ada menambah wawasan, Pak ya, Ya, informasi dan juga menarik bagi Betul. pemirsa di mana-mana berada. Dan berharap bisa bergabung dengan komunitas sepeda, ya sepeda tua, sepeda apapun, agar tetap menjaga kesehatan dan kebersamaan. Ya. Ya. Dan saya selaku ya pemandu acara di podcast dari Palembang kali ini, ucapkan terima kasih Bang Anto Ya, sama-sama, dan Bang. juga Sama-sama. Bang Ang. Semoga kita bisa bersua kembali. Ya, Siap. terima kasih. Dan pemirsa, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mari bergabung. Bentar. Jadi yel kita ya. Jadi kalau nanti sebelum statement, setelah statement ada yel. Kosti Jaya, Kosti Jaya, Kosti rumah kita, satu sepeda sejuta saudara. Rame-rame itu kan. Itu yel Jadi kita. tangannya enggak? Ya, biasa. Nanti saya statement dulu. Untuk podcast RRI ya? Iya, Pak. Atau seluruh? Atau saksikan podcast RRI ya? Ya. Ya. Ya, Ya, Mas. saksikan podcast RRI Palembang. Ya. Baru. Baik teman-teman, sahabat RRI, podcast di mana Anda berada, saksikan podcast RRI, acara yang sangat menarik, dibahas secara tuntas bersama narasumber, dan pada hari ini bersama kami, Komunitas Sepeda Tua Indonesia di Sumatera Selatan, ayo bergabung bersama kami, berbagi kebahagiaan bersama. Kosti Jaya! Kosti Jaya! Kosti Rumah Kita!